Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Levin Seloho, NIM 1W12043. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah politik desentralisasi. Nah, judul kelompok saya yaitu ekspansi perkebunan kelapa sawit serta peran pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi dampak lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Baik, yang pertama-tama yaitu pengertian ekspansi oleh Alex Asniti Semito. Ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar perusahaan dari ukuran yang lebih kecil menjadi yang lebih besar karena permintaan yang makin bertambah terhadap barang atau jasanya. Dewasa ini jumlah kualitas sumber daya alam di dunia semakin menurun. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap manusia yang masih menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam. Manusia setidaknya akan menggunakan 50% lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh bumi. Bahkan akan berlangsung sangat cepat dari tahun bahkan puluhan tahun. Sedangkan bumi membutuhkan waktu untuk dapat menghasilkan sumber daya alam yang telah habis. Permintaan manusia terus meningkat pada sumber daya alam dapat menempatkan tekanan yang luar biasa terhadap keanekaragaman sumber daya alam yang tentunya dapat mengancam pada wilayah keamanan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Perluasan di perkebunan sawit menimbulkan berbagai masalah ekologi di Provinsi Jambi. Terlepas dari kenyataan bahwa pembukaan kelapa sawit merupakan hal yang penting untuk dibahas. Kajian ini mencoba mengidentifikasi perluasan wilayah kelapa sawit dan mengkaji mekanisme politik yang menyebabkan ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Dampak negatif lingkungan seperti hilangnya tutupan hutan, pencemaran air, erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca terjadi dalam area perluasan perkebunan sawit. Semua konsekuensi ekologis secara tidak langsung disebabkan oleh mekanisme perdagangan konsesi yang ada di setiap tiga otoritas. Persaingan antara tingkat pemerintahan dalam pemberian izin juga telah menjadi pendorong yang signifikan bagi ekspansi kelapa sawit. Kepala daerah yang memberikan izin tanpa memperhatikan prosedur dan peraturan telah memperdagangkan izin tersebut. Berikan izin tanpa memperhatikan prosedur memperdagangkan izin tersebut untuk mendukung kampanye pilkada. Klientelisme dan relasi patron antara perusahaan kelapa sawit dan otoritas kabupaten menjadi alasan ekspansi kelapa sawit dan berkontribusi pada masalah lingkungan di Kalimantan Tengah. Di setiap negara atau provinsi lain, maka tidak lupa juga Provinsi Jambi saat ini mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup ini tergolong menjadi tanggung jawab yang besar karena menyangkut kualitas hidup, bahkan tanggung jawab yang besar pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin banyaknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam
Maraknya kerusakan alam seperti sungai, rusaknya sebagian besar hutan, menjadinya hidup flora fauna. Banjir disebabkan sampah dan penggundulan hutan, serta tanah longsor. Nah, tertunda masih banyak lagi. Salah satu dampak yang dapat dilihat di Provinsi Jambi ialah banyak hutan atau perkebunan sawit di mana-mana. Perusahaan ini akan mengakibatkan pada dampak buruk di kemudiannya. Yang dimana tujuan ekspansi ini yaitu yang pertama, yang pastinya menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual yang lebih banyak produk atau jasa. Tahu kelapa sawit itu bisa digunakan dari semua segi, dari buahnya kita bisa tahu minyaknya itu sangat mahal untuk dijual. Yang kedua, mendominasi dan mempengaruhi pasar ke pasar yang lebih tinggi, di mana menjadi disebut minyak harganya itu sangat melejit hingga ke pasar-pasar yang lebih tinggi sampai ke luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan konsumen dan daya saing yang lebih besar. Yang keempat, yaitu memperluas biaya ke lebih banyak produk atau jasa. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan isu yang berisian dari berbagai aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Meningkatkan kebutuhan minyak nabati merupakan crude palm oil domestik dan internasional telah memicu produksi kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit baik minyak sawit maupun inti sawit pada tahun 2018 mencapai 48,68 juta ton, terdiri 40,57 juta ton CPO dan 8,11 juta ton palm kernel oil. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan sawit rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35%, perkebunan besar negara 2,9 juta ton atau 55%, dan perkebunan besar swasta 29,39 juta ton 60%. Perkembangan sawit di Indonesia saat ini menjadikan industri dengan pemasukan tertinggi untuk devisa negara. Pada tahun 2019, devisa yang dihasilkan dari sektor kelapa sawit tercatat sebesar 20,2 miliar US dollar, meningkatkan sebesar 1,6 miliar sejak tahun 2015. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi, telah kelapa sawit telah menjadi satu faktor pendukung perekonomian masyarakat lokal. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, industri kelapa sawit ikut berperan besar dalam menyejahterakan masyarakat di pedesaan. Menurut data Kementerian Pertanian 2019, jumlah petani yang terlibat di bidang kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan sebanyak 4.425.647 orang pekerja. Jumlah tersebut terdiri atas 4,0 juta 90,68% pekerjaan di perkebunan sawit besar swasta nasional, 321.000 pekerja perkebunan sawit besar negara, dan 91.000 pekerja perkebunan sawit besar swasta-swasta asing. Sawit menjadi penopang ekonomi masyarakat di daerah dan berikan kesejahteraan bagi banyak petani. Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena menjadi sumber pendapatan negara dan penyedia lapangan kerja.
yang cukup signifikan. Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit terbesar dunia saat ini, dengan luas perkebunan lebih dari 10 juta hektar dan melibatkan sekitar 10 tenaga kerja. Ekspansi perkebunan kelapa sawit disebabkan oleh kesesuaian agroklimat, permintaan global, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kelapa sawit berpotensi dikembangkan pada lahan seluas 1,4 juta hektar dan telah dibudidayakan pada 22 provinsi Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Terdapat tiga faktor yang mendukung ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif di Indonesia, yaitu yang pertama, kesesuaian agroklimat, yang kedua, permintaan pasar global, dan yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Kondisi agroklimat Indonesia sangat potensial untuk pengembangan kelapa sawit. Bersamaan dengan bertumbuhnya permintaan akan kelapa sawit, berapa pula luasan area yang dibutuhkan untuk perkebunan sawit. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melaporkan pertumbuhan kebun sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 1980. Luas lahan kebun sawit berkembang dari 295.000 hektar menjadi 16,38 juta hektar hampir 40 tahun kemudian. Di tahun 2019, ekspansi sawit terbesar di Indonesia terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tren ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan merata, di mana luas deforestasi yang didorong oleh kelapa sawit menurun di Sumatera dan meningkat di Kalimantan sebagai akibat dari pergeseran produksi. Lebih dari 90% lahan yang cocok untuk budidaya kelapa sawit Sumatera tidak lagi ditutupi oleh hutan alam, menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit di masa depan akan terus berlanjut, terutama di kawasan hutan. Sementara berdasarkan analisis citra satelit selama periode 1990 hingga 2010 oleh Carlton et al., tingkat deforestasi yang lebih tinggi di Kalimantan menunjukkan 90% lahan dikonversi menjadi kelapa sawit di kawasan hutan. Dampak negatif perkebunan sawit. Yang pertama yaitu kerusakan ekosistem hayati. Yang kedua yaitu pembukaan lahan dengan cara dibakar, akan menyebabkan terkikisnya bahkan erosi. Yang ketiga, kerusakan unsur hara dan air dalam tanah. Yang akibat dampak keempat yaitu munculnya hama migran baru yang sangat ganas. Yang kelima yaitu terjadinya konflik horizontal dan vertikal antara warga. Nah, di sini terkait konflik horizontal dan vertikal antar warga. Kemarin ada pas sekali masalah terjadi antara konflik warga dengan warga, di mana ada salah satu pihak warga itu melakukan aksi di gubernur menegakkan hak dan kewajiban mereka, di mana itu petani Muara Jambi melakukan aksi di kantor gubernur Jambi yang berkonflik antara masyarakat tiga desa dengan perusahaan juga PT Reki Kurniawan. Di situ mereka yang dimana hasil dari aksi tersebut yang bakal ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat dan kita belum tahu apa hasilnya.
dan ya kan ya itu selesai ditangani oleh pemerintah dan tidak membiarkan masyarakat dengan masyarakat menjadi konflik gitu. Yang keenam yaitu bencana banjir dan kekeringan. Ekspansi kelapa sawit tidak hanya berdampak negatif saja, di sisi lain, ekspansi kelapa sawit memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitar perkebunan yang melakukan transformasi nafkah, yaitu dari berladang berpindah subsisten menjadi menanam kelapa sawit, serta adanya peristiwa pelepasan lahan oleh sebagian petani akibat aktivitas jual beli tanah dan pembebasan lahan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelapa sawit berkontribusi terhadap kerusakan ekologis yang lebih tinggi dan setidaknya memiliki 4 dampak berbeda bagi lingkungan. Pertama, berkurangnya tutupan hutan dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit yang secara struktural kurang kompleks dibandingkan hutan alam. Kedua, menyebutkan bahwa ekspansi kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap deforestasi dalam 4 cara. Pertama, dengan cara pembukaan hutan utuh. Yang kedua, dengan mengganti hutan sebelumnya rusak karena penebangan atau kebakaran. Yang ketiga, sebagai bagian dari perusahaan ekonomi gabungan, seperti keuntungan kayu, kayu lapis, atau bubur kertas yang digunakan untuk mengimbangi biaya pendirian perkebunan. Atau secara tidak langsung melalui peningkatan akses jalan untuk memindahkan tanaman lain ke hutan. Ketiga, ketiga, minyak sawit melepaskan polusi seperti emisi ke udara, tanah, dan air limbah. Keempat, sebagai wilayah Provinsi Jambi, secara geografis ditutupi oleh hutan rawa gambut, bukannya perkebunan sawit menyebabkan pengeringan tanah organik kaya Arbon ini berpotensi melepaskan emisi gas rumah kaca yang besar. Yang selanjutnya itu peran pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi dampak lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada upaya yang sistematis terpadu untuk menyelesaikan serta menerapkan fungsi lingkungan hidup serta terjadi kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya perbaikan kualitas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mekanisme politik di balik ekspansi kelapa sawit di Provinsi Jambi. Ekspansi kelapa sawit sangat terkait dengan isu-isu politik lokal, perubahan kebijakan, persaingan antar tingkat pemerintahan dalam pemberian konsesi kelapa sawit, serta lemahnya penegakan hukum. Saat ini, minyak sawit telah menjadi kontributor signifikan bagi pasar dunia untuk minyak nabati dan biofuel. Perdagangan minyak sawit meroket karena permintaan global yang meningkat, dan profit yang tinggi telah mendorong investor menaruh investasinya di industri kelapa sawit, yang pada akhirnya membutuhkan konversi lahan dalam pengembangannya. Perkembangan industri kelapa sawit terjadi karena adanya hubungan antara pemilik perkebunan besar dengan pemerintah yang menjadi penanggung jawab dan penerbitan izin. Interaksi antara kedua belah pihak menghasilkan keterlekatan hubungan ekonomi dan politik. Menurut Berenschot, hubungan antar pemilik kelapa sawit milik lokal telah menghasilkan klientelisme yang kuat dalam siklus pemilihan daerah. Dominasi elit industri pertanian telah mengambil alih kekuasaan pilkada, seperti di Provinsi Jambi, di mana perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan memberikan dukungan dana dalam perebutan kekuasaan politik
Pada akhirnya, kekuatan yang diperoleh berfungsi untuk memperoleh banyak perebutan politik. Pada akhirnya, kekuatan yang diperoleh berfungsi untuk memperoleh banyak konsesi perkebunan dan pertambangan. Pemilik perkebunan kelapa sawit membangun jejaring yang kuat dan merajai kekuasaan politik yang pada akhirnya menguasai sumber daya alam. Sifat hubungan yang mutual antar penguasa sawit dan elit lokal memudahkan perluasan kebun sawit di provinsi Jambi. Yang terakhir yaitu penutup sekalian kesimpulan yaitu perluasan kelapa sawit menimbulkan banyak masalah ekologi di provinsi Jambi. Dampak negatif lingkungan yang telah terdokumentasi adalah pemangkasan hutan mengakibatkan banyaknya area hutan yang hilang dan memicu deforestasi karena deforestasi hutan yang semakin meluas. Ekspansi akibat lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan erosi tanah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan juga berdampak pada perubahan landscape ekologi dan perubahan tata guna lahan. Perubahan tutupan lahan serta beberapa masalah lingkungan yang serius seperti penipisan unsur hara tanah serta meningkatnya emisi karbon akibat pengkasan hutan dan emisi yang melekat pada pengolahan buah kelapa sawit. Semua akibat ekologi tersebut terjadi dilatar belakangi oleh mekanisme dagang konsesi di setiap level otoritas yang memberi izin tanpa memperhatikan prosedur dan regulasi yang berlaku. Keterlekatan hubungan antar pengusaha dan elit lokal dalam pertukaran antar izin dan dukungan dalam pilkada juga telah menjadi salah satu penyebab meluasnya sawit dan berkurangnya tutupan hutan di Provinsi Jambi. Sekian presentasi saya terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit serta peran pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi dampak lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Jika ada kata dan tutur saya yang mungkin salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.